Warga kepung rumah pelaku teror pembakaran rumah dan warung di Matraman, Jakarta Timur. Area parkir di Blok M Square disegel karena dituding ilegal dan merugikan pemerintah daerah puluhan miliar rupiah. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, teror pembakaran rumah dan warung yang sangat meresahkan di kawasan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman di Jakarta Timur akhirnya terungkap. Kamera CCTV merekam aksi seorang pemuda hingga warga menggeruduk dan nyaris menghakiminya sebelum diamankan polisi. Diduga merupakan kamera CCTV merekam aksi seorang pria A 24 tahun sengaja membakar terpal sebuah kios di kawasan Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur. Ia diduga merupakan pelaku teror pembakaran sejumlah rumah dan kios yang meresahkan warga. Berbekal bukti CCTV, puluhan orang yang geram menggeruduk rumah pelaku. Beruntung petugas Polsek Matraman segera tiba ke lokasi dan segera mengamankannya dari amukan warga. Sempat terjadi kericuhan saat pelaku dibawa petugas ke dalam mobil polisi lantaran warga yang geram dengan aksi pelaku. Belum diketahui motif aksi pelaku, namun akibat perbuatannya beberapa kali sempat membuat warga panik. Begitu dia eksekusi, itu udah nyala, balik lagi, dilihat lagi. Kalau niatnya mau bakar sekaligus, istilahnya, ya mungkin sudah bakar kabur. Kalau ini enggak, jadi dicek dulu, oh udah nyala kok, gitu. Warga berharap pelaku dijerat hukum karena aksinya sangat meresahkan. Diketahui pelaku merupakan terduga teror pembakaran di sejumlah rumah dan kios saat warga tengah terlelap tidur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, hari ini rupiah ditekuk dolar Amerika Serikat. Nilai tukar saat ini sudah melewati Rp17.500 per dolar Amerika. Selasa pagi ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah. Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak perdagangan pada Jumat pekan lalu. Rupiah terus melorot pada awal pekan yaitu 17.421 per dolar Amerika. Dan hingga pagi tadi kurs rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan hingga siang tadi berdasarkan laman akun Bank Indonesia, rupiah tembus Rp17.500 per dolar. Nah, ini jelang long weekend lagi pemirsa. Menyambut libur panjang pada tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh pada rute favorit keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen Jakarta. Penambahan tersebut untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dan menuju Jakarta. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang 13 hingga 18 Mei mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api pada rute-rute favorit. Selama libur panjang ini akan dioperasikan 68 perjalanan KA reguler dan ada tambahan 8 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Total kapasitas layanan pada penambahan ini bisa mengangkut hingga 18.968 tempat duduk. Volume keberangkatan tertinggi diperkirakan akan terjadi pada hari Rabu besok sebanyak 31.000 lebih penumpang. Dan disusul pada hari Kamis 14 Mei 2026 sebanyak 30.000 lebih penumpang. Dan adapun kota tujuan favorit pelanggan pada periode ini antara lain Jogja, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan juga Jember. Pemirsa, dari dunia pendidikan ini lomba cerdas cermat MPR RI di kota Pontianak, Kalimantan Barat viral di media sosial dan membuat geram warganet. Pasalnya juri yang bertugas di acara tersebut memberikan nilai dengan tidak objektif. Oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat ini mendadak jadi pembicaraan publik. Bermula ketika pembawa acara melemparkan pertanyaan terkait pemilihan anggota BPK oleh DPR. Pertanyaan langsung dijawab oleh grup C2, yaitu murid dari SMAN 1 Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri?
Nilai -5. Minus 5 untuk grup Namun C. jawaban Baik, tersebut dinilai salah oleh juri Diastasita Widya Budi yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian Sekjen MPR RI. Juri kemudian memberikan nilai -5 kepada grup C2. Pertanyaan lalu dilempar ke grup lainnya. Namun dengan jawaban yang sama, justru juri memberikan nilai 10 dan jawaban itu dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Merasa janggal, anggota grup C2 melancarkan protes. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Dias berdalih grup C tidak menyebutkan DPD pada jawaban mereka. Grup yang dianggap salah menyangkal penjelasan juri dan meminta pertimbangan pihak lain. Alih-alih mengecek ulang, juri Indri Wahyuni, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, malah menyalahkan artikulasi dari peserta. Tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Peristiwa ini membuat netizen geram dan warganet ramai-ramai membandingkan kedua jawaban. Lomba cerdas menjadi tidak cermat karena insiden beda penilaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta. Jakarta terus berbenah dan kali ini melalui penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Dari praktek curang tersebut, pengelola parkir berhasil meraup ratusan juta rupiah per hari. Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah instansi terkait menyegel lahan parkir ilegal di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kawasan Blok M menjadi salah satu pusat integrasi transportasi dan juga kawasan strategis yang sedang dikembangkan pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah pengembangan masih ditemukan praktik pengelolaan parkir ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun. Diduga selama 15 tahun pengelola memanipulasi laporan pajak hingga menyebabkan kerugian daerah sebesar 50 miliar rupiah. Sama-sama kita ketahui bahwa Blok M Square ini per hari operator parkir bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Setelah penyegelan, pengelolaan parkir akan diambil alih oleh unit pengelola perparkiran Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Setelah ketahuan curang dan disegel Pemda Jakarta, bagaimana situasi terkini dari parkiran ilegal di Blok M Square, Jakarta Selatan? Kita bergabung dengan Ismalia Medasari yang akan melaporkan untuk Anda. Ismalia, seperti apa situasinya terkini? Apakah di sana ada dimanfaatkan juga untuk parkir walaupun sudah disegel? Ya, selamat siang. Selamat siang David dan juga pemirsa. Untuk situasi parkiran yang sebelumnya memang disegel, tepatnya di Blok M Square, saat ini sudah kembali normal. Karena memang penyegelan sudah dilepas sejak tadi pagi oleh Dinas Perhubungan. Dan saya akan memperlihatkan kepada David dan juga pemirsa bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan. Ini bisa dilihat David, untuk operator atau untuk parkiran ini sudah mulai kembali normal. Mobil maupun juga motor sudah bisa melintasi yang tadinya ini memang disegel pada kemarin hingga pagi tadi untuk pembaruan data, dan memang untuk pembaruan data ini juga sudah selesai dilakukan. Dan untuk operator terbaru yang nantinya akan mengelola lahan parkir ini akan dikelola oleh unit parkiran Dinas Perhubungan. Ini hanya bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena memang nantinya untuk wilayah ini atau unit atau pengelola dari parkiran ini akan dilakukan sistem lelang. Sistem lelang untuk para perusahaan-perusahaan swasta yang nantinya mau mengelola lahan parkir di Blok M Square. Dan untuk sistem lelang ini juga punya banyak syarat, dan syaratnya cukup ketat seperti itu David. Seperti juga saya bisa sebutkan sudah berapa banyak wilayah yang sudah dikelola
parkirannya atau sudah berapa lama dari pihak swasta ini mengelola parkiran tersebut. Dan ini untuk saat ini memang sudah kembali normal, namun tadi kami sempat berbicara dengan salah satu anggota Dinas Perhubungan ini untuk para masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemungutan parkiran liar. Para masyarakat ini dihimbau untuk menaiki transportasi umum jika ingin masuk ke daerah Blok M Square, karena memang di sini masih dalam proses tahap transisi atau pembaruan sistem, sehingga untuk mengurangi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, ini masyarakat dihimbau untuk menggunakan transportasi umum. Kembali ke Anda, David. Ya baik Ismail, terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, gudang penyimpanan motor ilegal digerebek pihak berwajib di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan tidak tanggung-tanggung, di dalam gudang terdapat ribuan sepeda motor siap diselundupkan ke luar negeri. Berikut laporan Nata Arman. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan terkait dengan ekspor kendaraan bermotor secara ilegal, yang mana tercatat ada 1.494 unit kendaraan yang berhasil disita diamankan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Dan memang ini kondisinya ini beragam. Bisa dikatakan bahwa ada 957 kendaraan bermotor ini unitnya utuh, dan juga ada 537 unit kendaraan yang sudah dibongkar seperti ini, dipreteli. Kemudian bisa Anda saksikan juga ini berbagai spare part, mulai dari mesinnya, kemudian juga dari rangka, ada pun dashboardnya, kemudian ada stang dan lain-lain. Ini sudah dilakukan pemisahan yang berfungsi untuk memudahkan ketika nanti dilakukan pengiriman ke negara Afrika tersebut. Dan untuk di sebelah sisi kiri saya ini adalah kendaraan unit bermotor yang masih utuh, yang tentunya ini masih sangat rapi, hanya kotor saja. Ini tentunya baru saja keluar seperti dari dealer gitu ya, dari rumah tempat produksi pabriknya. Dan ada juga data-data di belakang, ada barcode terkait dengan kendaraan bermotor. Namun yang jadi masalah ini adalah siapa atas nama kepemilikannya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian, bahwa untuk pembelian unit sepeda motor yang ada 1.400 di sini, ini menggunakan identitas ataupun KTP palsu. Maksud kami KTP masyarakat yang disalahgunakan. Baik itu diambil secara ilegal ataupun legal. Sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pendalaman, kemudian juga apakah dari modus penipuan ataupun kejahatan lainnya, dan memang terorganisir. Dan pihak kepolisian pun ini menduga bahwa ini merupakan sindikat, dan tentunya akan terus mengembangkan dari beberapa tersangka. Dan saat ini hanya baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial WS. Ya, ini pelaku ini merupakan pembeli, kemudian juga penadah, pemilik gudang, dan juga eksportir. Dan untuk kerugian negara sendiri, jika kita kalkulasikan ketika pembelian ini secara legal, ini harusnya mendapatkan untung sekitar 150 miliar rupiah. Namun karena ini ilegal, maka kerugian negara tersebut nantinya akan terus didalami, diperhitungkan segala macam oleh pihak-pihak terkait dan pihak polisian, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa kembali mengungkapkan ataupun menggali siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi ekspor ilegal kendaraan bermotor ini. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir, iNews melaporkan. Anda menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, seorang bapak dan dua balitanya mengalami luka bakar saat kebakaran melalap 6 rumah di permukiman padat di Cengkareng, Jakarta Barat pada tadi pagi. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas untuk perawatan. Kebakaran melalap 6 rumah dan 2 unit motor di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Anggasana Raya, pinggir Kali Apuran, Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Bahkan dilaporkan seorang ayah beserta 2 balitanya terluka bakar saat menyelamatkan diri dari kobaran api. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas. Dibantu petugas damkar, warga turut memadamkan api dengan air dari kali. Diduga asal api dari korsleting listrik salah satu bangunan yang menyambar bangunan lain milik warga. Berlaga dan mengaku sebagai akamsi, seorang pemuda nekat mengadang dan melakukan perusakan pada ambulans yang hendak menjemput pasien stroke di Depok, Jawa Barat. Tidak butuh waktu lama, polisi menggelandang pelaku setelah korban mengadukannya pada pihak kepolisian. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan. Kau videokan aku kena sini atau orang sini ya. Seorang pemuda menghadang dan merusak ambulans yang akan menjemput pasien di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat.
Aksi ini pun terekam kamera amatir hingga viral. Tak hanya itu, adu mulut antara pengendara ambulans dengan pelaku pun terjadi. Sebelumnya pelaku sempat mengikuti laju ambulans dan memaki-maki. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan pengerusakan hingga bumper mobil penyok. Padahal pengemudi sudah menjelaskan ambulans hendak menjemput pasien stroke dan hanya menyalakan jumper atau sirene kecil. Namun pelaku yang mengaku warga sekitar menyatakan tidak terima dengan suara sirine lantaran ambulans sedang tidak mengangkut pasien. Akibat aksi penghadangan dan perusakan, pengemudi melapor ke Polsek Depok. Tak butuh waktu lama, pelaku dibekuk di kediamannya. Hasil pemeriksaan, ia mengaku tidak senang dengan ambulans yang menyalakan sirine. Kita udah coba menghindar dari si pelaku, tapi pelaku ini masih tetap bersikukuh untuk memberhentikan kami nih. Sempat ada penendangan, makanya pas lihat udah penyok, wadah nggak bisa didiemin nih. Dan diamankan di mana? Pada saat itu 2 orang, namun ketika dilakukan pemeriksaan kita tetapkan 1 tersangka ya. Diamankan di mana dan di Polres Metro Depok. Setelah jemput pasien. Sementara akibat aksi penghadangan ini, pasien yang akan diantar ke rumah sakit mengalami keterlambatan 15 menit untuk mendapat penanganan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi emak-emak memang kadang tidak masuk akal. Seorang warga merekam aksi emak-emak yang nekat mengangkut motor listriknya dengan sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi nekat pelaku itu pun viral dan dikomentari beragam oleh netizen. Pengguna jalan dikejutkan dengan aksi seorang emak-emak nekat mengangkut motor listrik dengan dibonceng sepeda motor di Jalan Sungai Sadang menuju Jalan Veteran Utara Makassar. Video rekaman ini pun viral. Terlihat seorang pria pengemudi motor membonceng emak-emak di bagian belakang. Emak-emak yang duduk di belakang tampak menopang motor agar tidak terjatuh selama perjalanan. Meski membawa muatan besar dan beresiko, pengendara tetap melaju santai di tengah lalu lintas ramai. Satlantas Polrestabes Makassar pun masih menyelidiki identitas pengendara dalam video viral ini. Polisi menilai aksi ini sangat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Polisi juga menghimbau agar warga tidak membawa muatan berlebihan menggunakan sepeda motor karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, aksi emak-emak tadi jangan ditiru dan yang berikut ini juga jangan ditiru pemirsa. Bupati Goa, Sulawesi Selatan diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang warga. Mahasiswa melakukan demo hingga terjadi bentrok dengan organisasi massa. Puluhan mahasiswa terlibat kejar-kejaran dengan kelompok ormas di depan kantor DPRD Kabupaten Goa. Sekelompok ormas emosi dan mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris terlibat bentrok. Mahasiswa melakukan demo Bupati Goa Husniah Talenrang yang diduga berselingkuh dengan seorang warga. Polisi berusaha menghalau aksi salah satu kubu ormas yang diduga terprovokasi agar kericuhan tidak meluas. Ini tuduhannya terbukti benar atau hanya kita belum berani menyimpulkan karena kita tidak lihat. DPRD Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Ya, selain mengayomi, seorang wakil rakyat sepatutnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat. Nah, namun di Kepulauan Riau, Ketua DPRD wilayah tersebut ditilang karena kedapatan tidak pakai helm saat mengendarai moge. Kepulauan Riau hari ini main sekali-sekali. Ya, dan hari itu juga Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan harus berurusan dengan polisi. Video berdurasi 31 detik dan dibumbui lagu hits dari media sosial ini membuat masyarakat melontarkan banyak kritikan. Tindakan seorang wakil rakyat tanpa helm mengendarai motor dinilai tidak memberi contoh baik dalam berkendara. Di atas motor gede senilai 700 juta rupiah, sang wakil rakyat keliling kawasan tertib lalu lintas dan melanggar ketentuan lalu lintas. Tidak tinggal diam, Satlantas Polresta Barelang bergerak dan memberi sanksi tilang.
Ketika dihentikan polisi, pelanggaran Iman bertambah karena kedapatan tidak membawa surat izin mengemudi khusus motor besar. Pemberlakuan SIM C2 itu se-Indonesia, tidak semua kota atau tidak semua satpas itu bisa memproduksi atau mencetak SIM C2. Untuk Batam sudah ada, Pak? SIM C2 belum, untuk produksi di Batam belum ada. Untuk kesalahannya sendiri, Pak, tilangnya Tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm dan tidak bisa menunjukkan SIM pada saat dilakukan pemeriksaan. Meski melanggar aturan lalu lintas, motor Harley milik Iman tidak disita. Begitu juga dengan denda tilang sebesar Rp500.000 hingga kemarin masih belum dibayarkan kepada negara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.